Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Neneng di rumah aja. Kita hari ini mau ngelanjutin yang kemarin yang belum selesai, Al-Fatihah. Baik, di review dulu kemarin kita sudah sampai di ayat keberapa? Iya, kana budu ya. Iya, kana budu ya, kana stain. Baik, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Fatihah adalah penghulunya surat begitu ya. Jadi dialah yang membuka Al-Quran dan darinya lah pula dia termasuk adalah sinopsis atau rangkuman dari keseluruhan Al-Quran. Jadi disitulah pokok-pokok isi Al-Quran. Ibaratnya tuh covernya ya, cover Al-Qurannya gitu. Oleh karenanya penting banget kita untuk tahu ya, untuk hafal dan untuk membacanya dengan benar. Dan yang lebih penting daripada itu adalah kita mampu memaknai ya. Setelah memaknai adalah kita mengamalkannya. Mengamalkannya seperti apa nanti itu butuh kajian lagi, tapi minimal kita perbaiki dulu bacaan kita. Oke, baik, kita lanjut. Baik, masih ditemani sama Teh Widya ya, Widya Setiawati. Hari ini cuman kita ngambil di outdoor biar agak seger karena di sini sih sore. Baik, kita mulai dengan dibaca dulu aja ya dari awal sampai akhir dulu. Silakan Kak Widya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu sekilas kilasannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih detail lagi. Baik, kita lanjut dengan ayat yang selanjutnya. Kemarin kita di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keberapa tuh Teh? Iyyaka na'budu itu Ayat kelima. Ayat kelima ya. Berarti kita lanjut ke ayat ke-6 ya. Ayat ke-6, silakan Kak Widya. Kayak seperti apa ayat ke-6? Sifat-sifatnya, kekhasannya. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, di sini ada huruf H tebal diawali dengan ihdina, ihdina, jangan sampai menyerupai dengan H tipis. Nah, ini H tebal, lalu di sini ada huruf shad. Nah, dia berharakat kasrah dan dibaca tebal juga. Siro, siropo, siropo, dibaca tebal. Oke, coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Gimana? Baik, masalah sudah dapat juga. Di situ ada tasdid, jadi ada penekanan ihdinas siratal, masyaallah. Oke. Begitu ya. Hadirin, jadi sebagaimana kemarin kita bahas tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebenarnya Allah sudah dengan lengkapnya memberi bimbingan kepada kita bahwa bagaimanakah caranya mengabdi, bagaimanakah caranya memuliakan Allah, bagaimanakah caranya memujinya, gitu kan. Jadi dari awal bagaimanakah pula caranya kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perjanjian kita awal ketika kita lahir ke muka bumi ini, kita juga tidak tahu apa-apa lalu kita ada di muka bumi ini, gitu ya. Pada saat 4 bulan itulah Allah kemudian akan bertanya kepada ruh ketika akan ditiupkan, tuh kan, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu, kan begitu. Dan seluruh manusia
yang hidup hari ini, kemarin di muka bumi ini mereka mengakuinya bahwa qalu, mereka berkata, kata Allah, bala, benar, syahidna, mereka bersaksi. Nah, begitu pula ketika kita sudah balik berada di muka bumi ini, lalu disuruh beribadah, Allah pun berikan bimbingan apa caranya dan bagaimana kalimat-kalimat pujiannya gitu ya. Jadi sebagaimana kemudian iyyaka na'budu gitu yang kemarin kita bahas tentang apa? Itulah gitulah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang yang benar gitu. Jadilah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita berjanji hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu lah kami beribadah. Oleh karenanya ya kita harus terus-menerus berjuang ya, 24 jam ya, sekian detik gitu ya, dikalikan dengan 60 menit dikalikan 60 detik. Setiap detik kita harus berjuang agar apa? Agar segala hal yang kita lakukan semuanya berada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya memohon pertolongan tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karenanya ya, kalau kita sukanya ngeluh, minta pertolongan sama yang lain begitu ya, ngeluh kemana curhat dan lain sebagainya gitu ya, boro-boro curhat sama Allah gitu, itu berarti apa? Kita ini tidak khidmat kepada Allah gitu loh, meragukan kemampuan Allah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu ihdinas siratal mustaqim, dan bimbingan yang selanjutnya yang ke-6 adalah Allah pun memberikan kamu harus mengucapkan itu gitu. Kan itu kalimatnya harus kalimat-kalimat yang bukan Allah mengatakan kepada kita, tetapi kalimat kita kepada Allah. Benar gak? Gimana hanya salah ya? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, dan tunjukilah kepada kami jalan yang lurus gitu. Artinya Allah lah yang maha mengetahui dan yang maha memiliki, dan satu-satunya zat yang punya kehendak mutlak akan jalannya yang lurus gitu. Dan peran kita hanyalah apa? Mencari tahu, berusaha mencari petunjuk Allah kepada jalan itu gitu. Kita bisa menyatakan bahwa ini loh jalan lurus kita. Orang lain mungkin beda jalan lurusnya, orang lain mungkin beda, tapi hakikatnya hanya Allah lah yang memegang hak kebenarannya gitu. Oleh karenanya amalannya gitu, bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Berarti ya sudah saatnya kita ini jangan pernah merasa cukup benar. Justru kita ini harus selalu apa? Memohon kepada Allah agar berada ditunjuki jalan-jalan yang benar gitu. Oleh karenanya ya kita harus sangat berhati-hati, apalagi mengatakan diri kita benar atau orang lain salah. Biarlah itu urusannya Allah saja gitu ya, mau menilai gitu ya. Jadi di ayat inilah pula Allah secara tidak langsung mengklaim, menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang memegang gitu kan hakikat mutlak jalan kebenaran itu, dan kamulah perannya untuk apa? Memohon kepadaku petunjuk agar engkau berada dalam jalan yang benar, seperti itu ya. Oleh karenanya pekerjaan Al-Fatihah itu pekerjaan hati, beribadah itu pekerjaan hati, mulainya harus dari hati. Karena kita apa? Kita bisa melakukan ibadah banyak 1000 ya, 1000, 2000, tahajud, baca Quran segala macam gitu ya. Tapi kalau tidak sinkron dengan hati kita, pasti ada yang kurang. Sedangkan innamal a'malu binniyat. Ya nanti itu kajiannya lebih dalam, ini sama ustadz yang lebih kompeten. Tapi itu sedikit pemaknaan tentang ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ayat selanjutnya.